Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Sehingga alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Diambil contoh nikmat napas saja ya Bu. Kalau setiap helaan napas kita harus berbayar, betapa banyak rupiah yang harus kita keluarkan untuk membayar nafas kita ya. Pasti kita tidak akan sanggup membayarnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita sampai akhir dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dan mudah-mudahan putra-putri kita sholih dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Ibu Rita, yang saya hormati Ibu Ketua RKI Majalaya Ibu Estri, beserta seluruh jajaran pengurus RKI Majalaya dan seluruh panitia, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala urusannya karena mempermudah urusan kebaikan, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, baik hadir secara online maupun hadir secara offline. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mampu merubah diri kita menjadi semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan yang dimuliakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita termasuk orang-orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menyambutnya dengan rasa bahagia sehingga mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh tidak memiliki rasa berat, tidak memiliki rasa payah, tidak memiliki rasa susah, tapi kita bersemangat mengisi Ramadan ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena terlampau banyak kemuliaan dan kebaikan serta keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW melalui Ramadan. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Surat Al-Baqarah ayat 183, 184 sampai 187 adalah ayat-ayat yang Allah hadirkan yang menerangkan kepada kita semua tentang Ramadan. Di ayat 183 surat Al-Baqarah itu mengandung pernyataan bahwa bulan Ramadan adalah bulan saum, bulan puasa, bulan menahan diri kita karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari sesuatu yang dihalalkan di siang hari kemudian menjadi haram untuk kita konsumsi berupa makanan, minuman dan juga syahwat dari hubungan bersama pasangan yang halal.
Pasangan halal aja nggak boleh ya Bu ya, apalagi pasangan yang haram. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat 184 itu adalah bulan Ramadan merupakan bulan ibadah, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena keutamaan Ramadan adalah dilipat gandakan pahalanya. Bahkan menjadi bulan ampunan yang 24 jam Allah menghadirkan ampunan itu untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Tidak cukup dengan berpuasa di siang hari, maka di malam hari kita harus menegakkan qiyam, menegakkan sholat, menegakkan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Dengan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri sholat di malam hari dengan penuh keimanan dan perhitungan, artinya itu betul-betul diperhatikan rukunnya, ya tumaninahnya gitu ya. Karena terkadang banyak yang masih bertahan dengan tradisi lama ya. Zaman kecil saya dulu kalau sholat tarawih itu kalau nggak cepat nggak datang ke masjid itu Bu, pindah cari yang lama, cari yang cepat ya. Kadang-kadang kalau mau sholat nanya dulu, Pak imamnya siapa nih? Kalau ini imamnya Pak Ustadz nggak jadi situ pindah sana gitu. Jadi kalau sholat tarawih itu nyari yang cepat. Itu masa kecil saya begitu ya. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah baik sholat tarawih kita. Ya. Wahtisaban, ya, diperhatikan, ya, dihitung-hitung, ya, bagaimana cara sholatnya tetap tumanina, ya. Walaupun itu sholat sunnah. Supaya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah. Siang hari kita saum, ya, kemudian malam hari kita sholat. Sempurnanya siang kita saum, sempurnanya malam kita sholat, maka Allah akan hadirkan kepada kita pengampunan dari dosa-dosa kita. Keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang fitrah, terlahir kembali. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu sendiri berasal dari kata Ramadhan yang artinya membakar atau pembakaran. Pembakaran dari apa? Dari dosa-dosa. Makanya malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu dari doanya adalah celakalah, binasalah, celakalah, binasalah, celakalah, binasalah. Siapa yang celaka dan binasa? Mereka yang Allah hadirkan di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan, bahkan dosanya saja tidak diampuni. Artinya mereka melalaikan dirinya dari ibadah. Bisa jadi mereka puasa, tapi mereka tidak melaksanakan qiyam di malam hari. Bisa jadi puasanya selesai 30 hari atau 29 hari selama Ramadan, tapi sholat tarawihnya ketinggalan. Sholat tahajudnya tidak dilaksanakan. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi Ramadan ini secara sempurna. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atimus siyama ilal lail." Maka sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Artinya siangnya kita berpuasa dengan ibadah saum, kemudian kita malamnya sempurnakan dengan ibadah sholat. Maka insya Allah kalau siangnya kita saum, malamnya kita sholat, Allah akan hadirkan kepada kita ampunannya. Dan semua yang kita lakukan dari ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib, maka Allah akan sempurnakan dengan 70 kali lipat. Kalau kita kemudian menambahnya dengan amalan-amalan sunnah, maka ibadah sunnah itu Allah ganti dengan pahala wajib. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita banyak kebaikan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 184 berbicara bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185 itu adalah berbicara bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ya, bulan kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an.
Di bulan biasa kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bisa jadi 1 huruf 100 kebaikan. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, maka alif 100 kebaikan, lam 100 kebaikan, mim 100 kebaikan. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang mampu mengisi Ramadannya dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itulah ciri orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 3 bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi sudah 186 yang sama-sama tadi kita sudah dengarkan, yaitu adalah tentang bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, bulan Ramadan adalah waktunya kita berdoa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kita berdoa. Kenapa kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan berdoa? Apakah di bulan-bulan lain tidak boleh berdoa? Jadi bulan Ramadan itu bulan memaksimalkan doa kita. Kenapa harus begitu? Karena Allah sendiri menyimpan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa 183, 84, 85, 86, 87. Dan 86-nya itu adalah bagaimana Allah menghadirkan ayat tentang doa yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat puasa. Artinya bulan Ramadan adalah bulannya kita berdoa. Banyak-banyak berdoa. Karena di bulan Ramadan ketika kita berdoa, maka cepat pengabulan doanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan merupakan bulan cepat dikabulkannya doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika ditanyakan kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada di antara hamba-hamba Allah yang bertanya kepada Rasulullah tentang Allah, maka fa inni qarib, katakan aku dekat. Jadi dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba lebih dekat daripada urat leher hamba tersebut. Jadi saking dekatnya. Jadi kalau saya dengan ibu dekat, Allah lebih dekat lagi. Saking dekatnya Allah dengan kita, Allah mengetahui apapun ya gerakan hati kita. Apapun yang disampaikan oleh hati kita. Misalnya ada teman kita yang kulitnya hitam, misalnya ya, suka ada ibu-ibu yang berkata dalam hatinya, misalnya Hajar Aswad lewat gitu ya. Jadi mungkin yang mendengar, yang di depan mata itu nggak dengar kan, sehingga bisa tersenyum aja bahagia gitu. Bayangkan kalau denger gitu ya, pasti heboh gitu ya. Misalnya ada temannya yang makin hari makin gemuk gitu ya, terus di komen hatinya, ibu tuh gemuk, ibu kok puasa tambah gemuk gitu. Tapi tidak dilontarkan di mulutnya, hanya bergumam dalam hati. Bayangkan kalau didengar oleh yang gemuk tadi, pastinya jadi ribut ya Bu ya. Tapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala, getaran-getaran hati itu tidak didengar oleh manusia gitu yang di depan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi itu akan tetap dicatat jadi sebuah keburukan ya. Jadi Bu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Makanya berdoa enggak harus teriak-teriak gitu ya. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat gitu ya. Dekatnya Allah kepada kita lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ya kita berdoa. Kemudian yang kedua, kenapa kita di bulan Ramadan harus banyak berdoa atau bulan Ramadan itu adalah tempatnya kita berdoa? Yang pertama tadi ya, bahwa ada ayat tentang doa yang disisipkan oleh Allah di antara ayat-ayat puasa. Dan yang kedua, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di setiap hari bulan Ramadan membebaskan hambanya dari api neraka.
Dan Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa. Jadi demikianlah keterangan yang menjadikan bulan Ramadan adalah waktunya kita berdoa, saatnya kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah proses pengabulannya jauh lebih cepat daripada bulan-bulan yang lain. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Ramadan menjadi tempat yang paling tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, ujibu, aku akan penuhi ujibu da'watad da'i, aku akan penuhi permohonan orang-orang yang memohon, idza da'an, apabila mereka memohon. Jadi Allah akan memenuhi permintaan doa orang-orang yang meminta kepada Allah, idza da'an, apabila mereka meminta. Ya, apabila mereka meminta, maka Allah akan penuhi dengan cepat permohonan mereka. Emang ada orang yang enggak meminta kepada Allah? Ada. Yaitu orang-orang yang sombong. Dalam surat Ghafir ayat 60 dikatakan di sana bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap orang yang meminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi bagi orang-orang yang sombong, sesungguhnya Allah sudah sediakan untuknya neraka jahanam. Siapa orang yang sombong itu? Salah satunya adalah orang-orang yang tidak meminta kepada Allah karena merasa cukup. Ya. Dalam surat Al-Lail dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, bahwa sesungguhnya orang-orang yang merasa bakhil dan orang-orang yang istaghna, orang-orang yang merasa cukup, karena dia merasa cukup sehingga mereka tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena semuanya sudah mereka miliki. Ya, harta mereka banyak, sawah mereka luas, ya. Perhiasan mereka juga banyak, emas batangan gak kurang-kurang bisa gitu. Karena banyaknya harta yang mereka miliki, sehingga mereka tidak membutuhkan Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga karena merasa tidak memerlukan Allah untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka tidak berdoa kepada Allah. Itu yang disebut dengan istaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil dan istaghna, merasa cukup. Ya, merasa cukup itu artinya apa? Sampai tidak butuh kepada Allah. Sampai mereka tidak mau meminta kepada Allah. Karena semua yang dia inginkan sudah mereka miliki. Jadi ada orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang merasa cukup. Makanya kata Allah, aku akan penuhi permohonan orang-orang yang meminta, idza da'an, apabila mereka meminta. Artinya ada orang yang tidak meminta, orang yang merasa cukup sehingga mereka tidak butuh dengan Allah. Itulah yang disebut orang sombong. Maka orang sombong Allah sudah serahkan, Allah sudah sediakan untuk mereka adalah neraka jahanam. Di dalam surat Ghafir ayat 60. Nah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli, di ayat itu dilanjutkan, falyastajibuli, maka penuhilah tuntutan-tuntutanku. Jadi ibu sekalian, ketika seseorang meminta kepada Allah dan menginginkan cepat diijabah, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Tapi ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Begitu kata Allah. Tapi di dalam ayat ini Allah akan mempercepat proses doa itu. Kalau yang pertama kan berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kapan dikabulkannya? Hak prerogatif Allah. Ya, ada yang cepat dikabulkannya, ada yang lambat dikabulkannya. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan yang tadi surat Ghafir ayat 60, itu jadi 3. Ya Bu, yang pertama doa itu dikabulkan segera.
Ya Bu. Jadi kita berdoa langsung dikabulkan. Atau nggak langsung dikabulkan, kita berdoa dikabulkan. Ya. Kemudian yang kedua, ada doa yang dikonversi. Kita mintanya, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Setiap hari kita minta rezeki. Ya Bu. Tapi apa yang terjadi? Rezeki kita perasaan segini-gini aja. Katanya kalau kita berdoa dikabulkan. Oh rezekinya sama sekio-kio wae. Gimana nih? Biasanya itu yang disebut doa yang dikonversi. Doanya minta rezeki, rezeki kita konotasinya uang, tapi Allah hadirkan rezeki yang lain. Apa rezeki yang lain? Anak yang solih. Apa rezeki yang lain? Suami yang solih. Apa rezeki yang lain? Badan yang sehat. Apa rezeki yang lain? Tetangga yang baik. Ya enggak? Kata Rasulullah, 4 hal yang akan membuatmu bahagia. 1, suami yang soleh untuk istri, istri yang solihah untuk suami. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang baik. Yang keempat, tetangga yang soleh. Jadi dikonversi doa kita minta rezeki, tidak berupa uang yang Allah hadirkan pada kita, tapi diganti dengan hal yang lain. Itu namanya doa yang dikonversi. Jadi doanya tetap dikabulkan, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi bentuknya yang lain. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, ada doa yang tertahan. Bukan tidak dikabulkan, ditahan dulu sampai waktunya tepat Allah berikan. Ada yang waktunya tepat Allah berikan itu nanti di akhirat berupa pahala. Ya, jadi begitu kita nyampe di akhirat, kok timbangan amalnya berat. Padahal saya nggak ngamalin amalan-amalan itu. Oh ternyata ada amal soleh yang kita sering lakukan yaitu berdoa. Jadi kita sering berdoa. Ya pokoknya mah kita ikhlas aja minta sama Allah. Setiap hari kita berdoa. Akhirnya Allah simpan doa kita jadi amal soleh yang akan kita ketemui nanti di akhirat. Ada juga yang berdoanya sekarang 40 tahun baru dikabulkan. Misalnya ya, doa orang tua soleh kita dulu. Ya, orang tua kita yang dulu berdoa minta keturunannya soleh dan solihah. Ketemunya dengan siapa? Ketemunya dengan kita. Ya. Alhamdulillah di antara sekian banyak orang yang tinggal di Perum Blok G, ibu-ibu yang diundang oleh Allah datang ke sini. Ya, bukan undangan manusia saja yang menghadirkan ibu ke sini, tapi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya melangkahkan kaki untuk sampai di tempat yang mulia ini menuntut ilmu. Jadi ibu-ibu adalah pilihan Allah untuk datang ke sini. Jadi bukan karena kita mau, tapi karena izin Allah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, solehnya kita hari ini bisa jadi doa orang tua kita dulu. Sehingga kita soleh dan solihah. Jadi itu adalah berdoanya kita sekarang, ditunggu sama Allah, pas waktunya tepat baru diberikan. Contoh, kita punya anak umur 4 tahun. Kemudian dia minta pisau. Kira-kira pisaunya dikasih enggak Bu? Enggak ya. Umur 4 tahun minta pisau, kumaha sih? Kan gitu ya. Maka ketika berumur 12 tahun dia minta pisau, kita kasih enggak? Kita kasih. Kenapa? Umur 12 tahun sudah ngerti tujuannya pisau. Maka kita kasih. Ya. Jadi berapa tahun anak kita menunggu? Umur 4 tahun sampai 12 tahun. 8 tahun anak kita nunggu pisau. Jadi doa, ya, ada yang seperti itu. Jadi kalau berdoa aja. Nanti insya Allah di tepat waktunya Allah akan kabulkan doa kita. Karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Pasti dikabulkan. Walaupun bentuknya 3 tadi. 1, dikabulkan langsung. Yang kedua, dikonversi dengan kebaikan yang lain. Yang ketiga, karena bisa jadi apa yang kita minta itu hanya bentuk keinginan. Bukan bentuk kebutuhan. Allah akan penuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Semua rezeki dari Allah itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan. Karena ibu-ibu sekalian, gaji 2 juta itu cukup kalau belanjanya di sini. Begitu naik 5 juta, pindah ke depan gak cukup lagi. Naik 10 juta, pindah ke Kerawang makin gak cukup. Gaji 15 juta pindah belanjanya ke Jakarta, kira-kira cukup gak? Jadi gak akan cukup kalau untuk memenuhi keinginan. Karena sifatnya syahwat. Tapi untuk kebutuhan Allah sudah janji. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Bahwa orang siapa yang bertawakal kepada Allah akan Allah cukupkan semua kebutuhannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Jadi bisa jadi kenapa tidak dikabulkan? Bentuk keinginan, bukan kebutuhan. Makanya suka dikonversi. Mintanya A, dikasihnya B. Atau yang terakhir, doa-doa kita disimpan menjadi amal soleh yang akan kita ketemu di akhirat. Atau pada waktu yang panjang, Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita di waktu yang tepat. Kaitan dengan surat yang Al-Baqarah ayat 186 adalah fal yastajibuli wal yu'minu bi. Karena Ramadan Allah kasih cara yang cepat untuk doa kita dikabulkan. Bagaimana cara cepatnya? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka penuhilah tuntutan-tuntutanku. Jadi sempurnakanlah ketaatan kita kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah. Beriman kepada Allah sebenar-benarnya iman tanpa kesyirikan. Jadi itulah yang akan mempercepat doa kita dikabul oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita beramal soleh, kalau kita memenuhi tuntutan-tuntutan Allah berupa ketaatan, kemudian kita beriman kepada Allah tanpa kesyirikan, maka bisa menjadi syarat bagi Allah untuk memenuhi semua doa-doa kita dengan cepat. Makanya Ibnu Taimiyah juga mengatakan, doa akan mudah diijabah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 186 apabila seorang hamba sempurna ketaatannya kepada Allah dan dia berakidah secara baik, tidak disertai dengan kesyirikan. Jadi dalam memenuhi tuntutan-tuntutan Allah, dalam memenuhi kesempurnaan ketaatan kita kepada Allah, maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bila seorang hamba laksanakan amalan-amalan wajib, Allah mencintainya. Tetapi kalau hamba itu menambah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah lah yang akan membimbingnya. Kalau dia datang kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan datang padanya dengan berlari. Kalau dia datang kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan datang padanya sehasta. Jadi demikianlah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba-hambanya yang secara sempurna melakukan ketaatan dalam melaksanakan amalan-amalan wajib. Kemudian Allah akan menambah kasih sayangnya kepada hambanya ketika hambanya menambah dengan amalan-amalan sunnah. Saumnya siang hari, kita melaksanakan puasa Ramadan adalah kewajiban kita kepada Allah yang harus dilakukan sebagai rukun Islam. Ya, Bu. Tapi menambah amalan sunnah dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, dengan menyegerakan berbuka, dengan makan sahur, dengan tilawah Quran, dengan banyak berinfak, itulah yang akan membuat kita la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka senantiasa berada dalam bimbingan Allah, senantiasa dalam kebenaran. Sesuai dengan hadis tadi, bahwa ketika seorang hamba hanya melaksanakan amalan-amalan wajib, Allah mencintainya. Tapi ketika hamba itu mau menambah dengan amalan-amalan sunnah, Allah akan menjadikan bimbingan itu, matanya dipelihara, telinganya dipelihara, kakinya akan selalu berada dalam bimbingan Allah untuk semua anggota tubuh itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang hanya dengan sejengkal, Allah datang sehasta. Ketika kita datang dengan cara berjalan, Allah datang berlari. Ya, jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika dalam surat Al-Baqarah 186, kalau kita ingin doa ini cepat diijabah, maka lakukanlah dua syaratnya. Yang pertama, sempurnakan ketaatan. Sempurna ketaatan dengan melaksanakan amalan-amalan wajib, dan sempurnakan ketaatan dengan menambah dengan amalan-amalan sunnah, terutama di bulan Ramadan. Ya, karena itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat Rasulullah itu dari mulai Sya'ban sudah bersiap. Kalau yang mereka pedagang di bulan Sya'ban itu tutup. Jadi mereka tutup 2 bulan. Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.
mereka hanya berbisnis 10 bulan. Sisanya untuk beribadah kepada Allah. Dan mereka semakin mengencangkan ibadah di 10 hari terakhir karena ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik daripada 1000 bulan, bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 10.000 bulan, itu hak Allah. Barang siapa pada malam itu sholat, maka dia diberikan pahala oleh Allah sholat 84 tahun. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Kalau pada malam itu dia sodakoh, maka dia diberikan pahala sodakoh 84 tahun. Kenapa malam itu Allah hadirkan? Sebagai hadiah untuk umat Rasulullah SAW. Kenapa diberikan hadiah? Karena umat Rasulullah itu umurnya pendek-pendek. Bayangkan dengan Nabi Adam, 1000 tahun lebih. Bayangkan dengan Nabi Nuh 950 tahun, 1000 kurang 50. Kalau kita kejar ibadah mereka, gak nyampe karena umur kita rata-rata 63 tahun sudah meninggal. Bahkan 50 tahun juga sudah banyak yang meninggal. Kita beramal soleh hanya 50 tahun. Sementara Nabi Adam 1000 tahun. Kira-kira sebanding gak amal solehnya? Gak akan. Dan Allah sayang dengan umat Rasulullah. Gak mungkin bisa terkejar. Kecuali dengan hadiah istimewa yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang Allah hadirkan setiap tahun. Allah hadirkan setiap tahun bagi mereka-mereka yang bersemangat untuk mendapatkannya. Maka Ramadan itu seperti perlombaan. Siapa yang menang, Allah akan hadiahkan itku minan nar, dibebaskan dari api neraka. Siapa yang menang, maka Allah akan hadiahkan kepadanya Lailatul Qadar. Dan itu bagi orang-orang yang menginginkan. Idza da'an, bagi orang-orang yang minta. Ya Allah, berikan pada kami malam Lailatul Qadar, kami beribadah pada malam itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak meminta, apalagi gak peduli, ya di 10 terakhir itu mau kemana ibu? Ke mall, karena udah dapat THR, ya. Kemana coba 10 malam terakhir? Mudik, ya, gak taraweh, ya. Boro-boro taraweh katanya saumnya juga akan ruksoh, katanya gitu. Ya boleh dalam perjalanan, ya. Akhirnya Ramadan sudah gak berasa. Kenapa? Karena sudah ada di rest area. Ya padahal itu Masya Allah, itu sedang-sedangnya perlombaan itu ketat. Penilaian Allah itu sedang ketat-ketatnya. Tapi kita menyia-nyiakan hanya selalu dengan urusan-urusan dunia. Mudik bisa setelah Ramadan. Mudik bisa 10 hari sebelum Lebaran nyampe ke kampung. Jadi malam 21 sudah di kampung dan sudah di masjid kampung. Dan biasanya kalau udah di kampung itu suasana Ramadan udah gak terasa. Yang terasa cuma banyak makanannya aja. Kesana kemari ngobrol, kesana kemari cerita karena baru ketemu saudara, betul nggak? Bukan nggak boleh silaturahim, tapi harus disiasati. Di kampung ada Lailatul Qadar, ada. Di Majalaya ada. Ya nggak? Ada di mana saja, tapi yang jelas mah bagaimana cara kita mensiasati 10 hari terakhir itu menjadi malam-malam terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu sampai itikaf kan? 10 hari terakhir meninggalkan keluarganya. Tidak boleh bersetubuh dengan keluarganya. Ya. Tidak boleh kan bersentuhan dengan istrinya. Ya. Di Rasulullah ke masjid, istrinya di rumah. Walaupun Aisyah dengan Hafsah ikut itikaf, maka dibikin tenda oleh Rasulullah. Dibikinin tenda untuk Aisyah, dibikinin tenda untuk Hafsah. Rasulullah itikaf di masjid. Ya. Seperti itu, mengencangkan ikat pinggang untuk mengurangi makan supaya tidak gampang tidur. Kayak kita ya, kalau buka puasa banyak makan karbohidrat, banyak makan sirup, minum sirup, teh botol, es kelapa itu kan gula ya, kan itu bikin ngantuk. Kita pantas begitu tarawih, Allahu Akbar, wah, nah gitu. Jadi seperti kayak dicontohkan Rasul kan kurma manisnya manis alami, teh air putih, setelah itu baru yang lain. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Ramadan dan itu diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang menginginkan kebaikan Ramadan. Idza da'an, apabila mereka meminta, Allah akan penuhi semua permohonannya. Falyastajibuli, maka syaratnya mereka harus menyempurnakan ketaatannya dan mereka harus beriman kepada Allah tanpa kesyirikan. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang yang datang Ramadan pakai sesajen. Ada nggak? Ada di sini mungkin udah nggak ada ya di Perum. Kalau di kampung-kampung tuh masih ada bu. Ya begitu Ramadan datang mereka pasang sesajen ya di Pandaringan, isinya bakakak, kopi hitam gitu. Saya waktu itu tarhib Ramadan di Dapil 5 di perkampungan.
Kata saya di sini masih ada sesajen, nggak ada, cina gitu. Ada. Jadi ketika mulai Ramadan mereka bikin sesajen untuk karuhun. Makanya wal yu'minu bi di sini adalah menyempurnakan ketaatan tanpa kemusyrikan. Untuk apa? Dipercepat proses pengabulan doa. Bagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ta'allahum yarsudun. Nah itu tadi, mudah-mudahan mereka senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Kenapa? Karena selalu istiqomah melakukan amalan wajib dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Selanjutnya, kapan saja waktu yang tepat untuk berdoa? Yang pertama adalah waktu sahur. Nah ini waktu sahur, masa kecil saya dulu kalau habis sahur itu ngantuk dan biasanya tidur. Mudah-mudahan umur sudah bertambah 45 tahun tidak begitu lagi. Kalau masih begitu berarti usia boleh tua tapi puasa masih tetap anak-anak. Umur makolot gitunya, puasana puasa budak kata orang Sunda ya. Jadi gitu. Jadi habis sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Di luar Ramadan saja hadisnya itu jelas bahwa Allah turun ke bumi. Allah turun ke bumi untuk mendengarkan doa-doa hamba. Apabila hamba itu berdoa, aku kabulkan. Apabila hamba itu meminta, aku beri. Apabila hamba itu memohon ampun, aku ampuni. Begitu Allah bilang. Di bulan biasa, sedemikian rupa Allah hadir di sepertiga malam terakhir. Sampai menjelang fajar. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan biasa kita sulit bangun jam 2, jam 3. Betul tidak? Tapi di bulan Ramadan Allah mudahkan. Ya, kita biasa dan terbiasa akhirnya bangun jam 3 karena para ibu harus masak. Tidak mau harus bangun lebih pagi. Diberikan sarananya. Jangan sampai sarana itu disia-siakan begitu saja. Waktunya kita berdoa balik lagi tidur. Ya Bu ya. Jadi berdoalah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 itu dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir mata air. Mereka itulah orang-orang yang semasa hidupnya ya, senantiasa jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka adalah orang-orang yang qalilan itu sedikit tidurnya, banyak bangun untuk sholat. Ya, banyak bangun untuk ibadah kepada Allah. Dan wa yastaghfiruna bil ashar, dan mereka itulah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka ibu sekalian, waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab untuk kita datang kepada Allah. Dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengajukan permohonan kita, maka insya Allah menjadi cepat Allah mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, ketika berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama orang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua pemimpin yang adil. Yang ketiga doanya orang yang terzolimi. Nah jadi dari sekarang kita mulai puasa subuh tadi sampai nanti maghrib banyaklah berdoa. Doanya apa? Bebas. Karena kita punya kepentingan masing-masing. Banyak berdoa. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menolak doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan puasa itu ibadah paling panjang Bu, 12 jam ibadah kita. Makanya dikatakan orang yang berpuasa tidurnya aja ibadah. Bukan tidurnya yang ibadah, puasanya yang ibadah. Ya Bu, jadi kalau di Ramadan ada orang yang gak puasa terus tidur, ya gak ibadah. Ibadahnya itu karena dia tidur sedang puasa. Dia tidur sedang ibadah kepada Allah. Jadi boleh gak apa-apa kita capek istirahat sebentar, ada kailulah supaya kita bisa bangun malam. Rasulullah menyunahkan kita kailulah, tidur sejenak menjelang duhur, itu supaya kita punya energi bangun lebih pagi. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang kedua adalah orang yang puasa sampai mereka berbuka. Imam Nawawi mengatakan disunahkan orang yang berpuasa untuk berdoa, baik itu untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kaum muslimin yang banyak, baik untuk urusan dunia maupun juga untuk urusan akhirat. Jadi ibu sekalian, banyaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kita membutuhkan Allah.
Dan Allah semakin sayang kepada hamba yang banyak meminta. Itulah yang disebut Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya banyak diminta kesel, benar gak Bu? Hari ini minta garam dikasih, besok minta gula masih dikasih, besok baru datang udah tutup pintu. Ya kita manusia, ya kalau diminta kadang-kadang kita kalau ngasih aja gitu, ngasih aja kayaknya lapang gitu. Tapi kalau diminta dulu kayaknya suka gak enak ya. Betul ya, itu kita manusia. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak sama kita. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang. Allah itu semakin senang ketika Allah dibutuhkan oleh hambanya. Jadi semakin kita memperlihatkan kebutuhan kita kepada Allah, Allah semakin menyayangi kita dan mensenangi kita. Ya. Makanya manusia nggak boleh memperlihatkan kebutuhannya kepada makhluk. Dia hanya boleh memperlihatkan kebutuhannya hanya kepada Allah. Kenapa? Kalau memperlihatkan kebutuhan kepada makhluk, selamat kecewa. Kalau kita memperlihatkan kebutuhan kita dengan punya harapan dikasih, selamat kecewa. Patah hati yang dipersiapkan. Ya Bu, kita harus hanya boleh memperlihatkan kebutuhan kita hanya kepada Allah. Kenapa? Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Pasti akan Allah beri semua kebutuhan kita. Jadi kebutuhan ya Bu, bukan keinginan. Jadi Bu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga adalah ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, maka itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ketika kita baca doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Nah, setelah itu dalam hati kita minta pada Allah. Kalau kita sedang punya masalah dengan anak, ya sampaikan, ya Allah anak saya yang bernama Ibrahim jadikan anak yang soleh. Kalau kita sedang masalah dengan ekonomi, ya Allah mudahkan ekonomi saya, berikan saya penghasilan yang halal dan barokah. Apa saja di antara doa kita berbuka puasa. Kenapa orang Allah mengabulkan doa orang yang berbuka puasa, kemudian menjadi tempat yang mustajab atau waktu yang mustajab untuk berdoa? Karena Allah menyenangi hambanya. Allah menyenangi hambanya yang sudah selesai melaksanakan ketaatannya kepada Allah, menyelesaikan saumnya dari subuh sampai maghrib. Karena Allah senang, maka Allah akan mendengarkan apapun yang dimohonkan dan kemudian dicepatkan dipenuhi. Jadi Bu sekalian, Allah itu begitu. Kalau Allah sudah senang, apapun yang kita butuhkan pasti dipenuhi. Yang penting Allahnya senang. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Disinilah Allah senang, maka Allah tambah nikmat. Disinilah ketika kita bersyukur, Allah senang, Allah tambah nikmat. Maksudnya gimana? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Merasakannya di dalam hati pemberian Allah sehingga dia bisa khusyuk, fokus hanya kepada Allah. Mengharap ikhlas keridhaan Allah. Yang ketiga, seluruh anggota tubuhnya menggunakan rezeki yang Allah berikan, menggunakan pemberian Allah kepada hal-hal yang disukai oleh Allah. Ketika Allah sudah suka dengan apa yang dia kerjakan, maka Allah akan tambah lagi nikmat. Jadi menggunakan pemberian Allah kepada sesuatu yang disukai oleh Allah sehingga Allahnya suka, maka Allah akan tambah nikmat. Contoh, ibu jalan-jalan, Teh Estri pergi ke Jakarta. Kemudian memberikan kepada saya pasmina. Karena saya nggak pernah pakai kerudung pasmina, jadi saya tidak tahu kalau itu teh namanya pasmina. Kan suka agak tebal ya Bu kalau pasmina segi 4. Saya nggak ngerti itu apa pasmina. Yang saya perlu saat itu adalah keset. Karena tebal, maka pasmina itu saya gunting opat. Ya kan? Kerudungnya mau buat pakai kerudung ya. Nah, karena saya nggak ngerti, ini saya gunting opat. Setelah saya gunting 4, saya taruh di kamar-kamar saya. Karena kan bagus Bu, ya, bagus. Jadi nggak mungkin saya taruh di kamar mandi kan. Suatu hari Bu Esri datang ke rumah saya.
Kemudian melihat pasminanya sudah jadi obat. Dan sudah jadi keset kamar saya. Kira-kira Mbak Estrinya gimana? Kecewa. Lantas apa yang disampaikan Mbak Estri dalam hatinya? Saya nggak akan kasih pasmina lagi sama Bu Hindun. Betul nggak? Ya kan? Saya nggak akan kasih lagi pasmina buat Bu Hindun. Kalau nanti saya ke Jakarta, saya mau belikin keset aja. Karena ternyata Bu Hindun mah butuh keset. Ya Bu? Jadi pemberian yang diberikan oleh Bu Estri kepada saya, karena saya tidak tahu cara menggunakan pemberian itu. Jadi saya pakai apa saja, tidak sesuai dengan keinginan Bu Estri. Akhirnya Bu Estri tidak memberikan lagi. Tapi bayangkan kalau Bu Estri melihat saya menggunakan pasmina itu ke pengajian dengan pakai bros di samping kiri. Ya. Uyek. Jadi membuat saya cantik pakai pasmina pemberian Bu Estri. Kira-kira Bu Estri ngelihatnya gimana? Senang. Apa yang digumankan dalam hati Bu Estri? Besok saya mau kasih lagi Bu Hindun pasmina warnanya lain. Betul gak Bu? Itu secara umum begitu. Kalau kita ngasih seseorang kemudian dipakai senang banget. Dan kemudian dalam hati kita pengen ngasih lagi. Jadi kalau Allah memberikan kita rezeki, pemberian Allah, kita gunakan untuk yang Allah sukai, kita gunakan untuk yang Allah pengenin gitu ya. Maka Allahnya akan senang. Nah ketika Allah senang, Allah akan tambah nikmat. Bisa dipahami gak? Itu yang disebut la in syakartum lazidanna. Kalau bersyukur menggunakan pemberian Allah pada hal-hal yang disukai oleh Allah, sehingga Allahnya senang, maka Allah akan menambah nikmat kita. Pertanyaannya, sudahkah kita begitu? Kasih mata, sudahkah digunakan untuk sesuaikan pemberian Allah? Allah kasih kita mata untuk melihat. Melihat saja cukup? Melihat saja cukup? Tidak, karena sapi juga dikasih mata untuk lihat. Ya Bu. Dari mata kita untuk melihat, mata sapi untuk melihat. Berarti apa bedanya kita sama sapi? Sama-sama punya mata dan sama-sama untuk melihat. Harus ada perbedaan dong. Karena kita dikasih akal. Betul gak Bu? Harus dikasih ruh. Harus ada perbedaannya. Jadi kita gimana? Kita dikasih mata. Gunakan mata ini sesuai dengan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Melihat yang baik-baik. Bulan Ramadan pakai untuk banyak baca Al-Quran. Karena ini sesuatu yang baik yang disukai oleh Allah. Ini emak-emak lagi senang sama opa-opa. Ngabuburit megang HP. Lihat berandanya. Wis ganteng banget. Jangan sampai. Jangan sampai ngabuburit. Yang dilihat adalah gambar opa-opa. Ya. Berarti matanya dipakai untuk yang baik-baik bukan? Bukan. Sesuai dengan keinginan Allah bukan? Bukan. Jangan sampai inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Makanya orang-orang yang tidak menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah, akan mereka lalai. Allah menyebut mereka kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Dikasih mata sama kayak sapi aja untuk melihat. Apa aja dilihat. Yang halal dilihat, yang haram juga dilihat. Dikasih telinga sama kayak sapi buat mendengar, ya. Tapi kan binatang ternak, ya. Sama buat mendengar, yang haram didengar, yang halal juga didengar. Dikasih mulut sama kayak yang lain, ya. Tidak cuma untuk ngomong yang baik, tapi juga ngomong yang buruk. Makanya Allah sebut mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ayat surat An-Nahl ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam itu banyak manusia-manusia dan jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu dikasih hati tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Kemudian mereka dikasih mata tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Dikasih telinga tidak dipakai untuk mendengar yang baik-baik. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah kedudukannya daripada binatang ternak. Ya.
Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang porsinya disediakan oleh Allah. Ya, disediakan oleh Allah dengan satu syarat, dua syarat. Pertama adalah sempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah tanpa kesyirikan. Maka insya Allah Allah akan mempercepat doa kita, mengijabah doa kita di bulan Ramadan ini. Yang mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan karunia yang Allah hadirkan ini berupa rasa syukur kita dihadirkan pada Ramadan dengan banyak beramal soleh, dengan banyak melakukan aktivitas amal-amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi permohonan kita dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya. Udah 1 jam ini ya Bu ya, cepet banget. Kayaknya masih kurang ya Bu ya, masih kurang ya. Ada yang mau bertanya nanti di ini ya Bu ya, Bu ya, nanti berapa ini Bu? Sama yang di offline juga, di online juga, yang di Zoom. Ya. Siapa yang mau nanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suparni dari Ciranggon Raya. Saya mau nanya ini Ustazah, sebagai perempuan lebih utama mana tarawih di masjid apa di rumah? Sedangkan di rumah sholatnya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yeni dari Blok G. Yang saya tanyakan Ustazah, kalau kiranya kita bangunnya kesiangan gitu telat ya Bu, maunya 3:30, saya mau melaksanakan sholat tahajud tapi takut masakannya waktunya kurang gitu ya. Terus saya mau sahur dulu, terus ada waktu ternyata belum sampai imsak, saya mau sholat tahajud itu boleh apa enggak? Atau harus sebelum makan sahur gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tarawih untuk perempuan bagusnya di rumah atau bagusnya di masjid, ya Bu ya. Jadi untuk laki-laki saja sholat sunnah itu boleh di rumah, sholat wajib di masjid. Ya, nah ibu-ibu kalau mau ke masjid boleh ya Bu, tapi harus bisa menjaga pandangan dari fitnah laki-laki yang ada di sekitar, seperti menjaga menutup aurat dengan baik, tidak menggunakan minyak wangi yang berlebihan sehingga mengganggu bapak-bapak dengan kehadiran kita. Kalau bisa mengikuti syarat itu, ya menutup aurat dengan baik, tidak menggunakan minyak wangi yang berlebihan, maka itu akan menimbulkan fitnah kaum pria di sekitar masjid. Maka para perempuan itu boleh untuk sholat berjamaah tarawih di masjid. Ya. Terus bagaimana kalau yang di rumah tidak masalah juga? Ya. Karena perempuan itu sholatnya di rumah dan yang lebih baik di kamarnya sendiri. Jadi kalau ibu di rumah karena ada keterangan yang demikian boleh ibu lakukan. Tapi saya mah pengen sholat berjamaah di masjid, silahkan. Ya. Kalau di rumah boleh nggak berjamaah? Kalau ada anak perempuan kita ya berjamaah dengan anak perempuan kita di rumah, ya Bu. Jadi kalau yang lebih baik yang mana? Semuanya baik. Semuanya baik karena untuk perempuan ada ketentuan tersendiri seperti ya tadi perempuan sholatnya itu di rumah bahkan lebih baik di kamarnya sendiri. Tapi tidak dilarang untuk mereka berangkat ke masjid dengan catatan
Mereka harus menutup aurat dengan baik, tidak memakai wangi-wangian, tidak tabaruj, sehingga menjadi fitnah orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu ya Bu? Mangga pilihannya pada ibu disesuaikan dengan kondisi saja. Ya. Kemudian untuk tahajud gimana? Ah, ibu efektivitas waktunya aja yang diatur. Ibu kesiangan. Nah tahajud itu kan 2, 4, 6, 8 ya. Dengan witir. Witirnya kan udah nih wastarawih kan. Nah ibu mau nambah tahajud. Ya sekemampuan saja. Ilamatlah ilfad sampai menjelang fajar. Udah sahur, ibu udah imsak. Kan 10 menit lagi tuh. Saya mau tahajud 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Saya tahajudnya habis sahur boleh nggak? Boleh. Daripada ibu lagi tahajud ingat sahur. Iya kan? Sholat wajib saja. Sholat wajib kalau sudah ada hidangan dihidangkan. Ya. Kemudian kita diajak sholat wajib maksudnya. Itu boleh sholat makan dulu sebelum sholat. Kalau hidangan sudah dihidangkan, segala macam sudah siap, gitu. Teman-teman sudah siap makan, ya boleh kita memilih untuk makan dulu. Kenapa? Daripada lagi sholat inget makan, aduh jangan-jangan ayamnya nggak kebagian nih. Aduh nanti padahal itu tuh kesukaan saya, cuma ada 2 biji. Daripada lagi sholat inget begitu, mending makan dulu gitu, baru sholat. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi kalau makan inget sholat, baik deh. Daripada lagi sholat inget makan. Ya Bu ya. Jadi boleh. Selapang ibu waktu aja. Ya bagusnya mah, kalau bagusnya mah gimana? Ya bagusnya mah bangunnya jangan kesiangan kan gitu ya. Jam 2 sudah bangun, jadi sholat dulu nyantai gitu ya. Bagusnya sih begitu. Kan pertanyaan ibu kalau saya kesiangan. 3:30 baru bangun, belum masak, belum bangunin saudara anak suami semua kan gitu. Kalau kita nggak ikut sahur, mereka harus dilayanin ya. Ya udah selesaikan dulu urusan itu. Karena dua-duanya juga sunnah dan suasananya dua-duanya juga baik. Menyiapkan anak sahur, suami sahur ya. Nah ketika ada waktu imsak, masih ada 10 menit kan kalau imsak kita tuh 10 menit ya. Sampai ke adzan, nah itu masih boleh. Untuk minimal 2 rakaat. Kalau ibu sudah witir ya. Kalau ibu belum witir, witir yang didulukan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadi kalau ibu sudah taraweh, setelah isanya sudah ikut taraweh, nah gimana kalau habis isanya saya belum tarawih, karena habis bukber, biasa ibu-ibu teh banyak acara bukber, bukber anak SD, bukber anak SMP, bukber anak SMA. Kalau sudah bukber ya Bu ya, sampai isya, akhirnya capek, akhirnya ketiduran, belum tarawih. Pas sahur bangunnya kesiangan. Gimana tuh? Pilih sholat tahajud, sholat witir. Witir. Ya. Bu, witir minimal 1 rakaat. Ilamat lail fajr. Sampai menjelang fajar. Ya Bu. Jadi kalau ibu belum witir, belum tahajud, itu sahurnya kesiangan, maka yang diambil adalah sholat witir minimal 1 rakaat. Tapi kalau ibu sudah sholat tarawih, sudah sholat witir, terus ibu mau nambah amal soleh, ibu pengen tahajud, boleh ya. Setelah imsak juga boleh. Jelas Bu, jawabannya alhamdulillah ya. Berarti boleh ya sholat di masjid ya Bu? Boleh. Boleh ya. Tahajud tadi ya Bu Yani ya. Ini menyapa yang di Zoom, barangkali ada yang mau bertanya sama Ibu Ustadzah? Enggak, dipersilakan. Enggak ada. Kalau enggak ada yang di sini aja dulu. Siapa ibu-ibu yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Blok G. Ibu Ustadzah minta tolong penjelasan tentang fidyah bagi yang berhalangan karena menyusui. Apakah itu besarannya, waktu pemberiannya, dan itu harus mengkodo puasanya lagi nggak di lain waktu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendapat ya Ibu tentang membayar fidyah. Kalau menurut Ibnu Abbas ya, sahabat Rasulullah dan juga Ibnu Umar, ketika
ketika mendapati seorang putrinya yang ketika saum kepayahan pada sedang hamil, maka beliau menyuruh putrinya berbuka karena dalam kondisi yutiqunahu, ya, tidak sanggup melakukan dalam kondisi kepayahan, maka putrinya disuruh berbuka, kemudian diharuskan membayar fidyah, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Tapi ada juga pendapat yang lain, ya, seperti ulama Maliki, ulama Syafi'i, yaitu jadi terbagi, ya. Ketika menyusuinya itu yang sakit adalah ibunya, maka dia boleh berbuka. Yang sakit nih, yang sakit itu ibunya. Saya sakit gitu, ya. Saya nggak bisa puasa. Yang payah ibunya sakit, maka dia boleh berbuka. Nah, ketika dia berbuka, maka tidak harus bayar fidyah, dia cukup mengkodok di bulan yang lain. Ya. Tapi kalau dianya sehat, hanya khawatir gitu, khawatir nutrisi bayinya tuh berkurang gitu, ya, atau jadi anaknya kurang gizi gitu. Kemudian dia berbuka, maka dia harus puasa dan juga bayar fidyah. Jadi itu tergantung penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya adalah asli ibunya, maka dia tidak harus bayar fidyah, tapi mengkodok puasa di bulan lain. Hanya kalau misalnya yang kena yang dikhawatirkan adalah nutrisi sang bayi, sementara ibunya sehat, maka dia harus kodok dan juga bayar fidyah. Fidyah itu 1,5 kilogram beras, ya, atau kalau 1 bulan kurang lebih 20,4 kilogram beras. Ya, kalau hitungan Imam Syafi'i, ya. Kalau Kemenag itu menetapkan uang, ya, 45.000 satu hari, dihitung makan orang 3 kali, sekali makan 15.000, ya, secara umum berarti 45.000. Tapi kalau ibu makannya 20.000 sehari, 20.000 sekali, ya, berarti 60.000. Itu kan kalau Kemenag itu standar secara umum, ya. Tapi ada orang yang gaya makannya kan beda masing-masingnya. Secara umum ditakar 1 kali makan 15.000, orang itu secara umum makan 3 kali, berarti 45.000. Jadi kalau ngitung beras, 1 hari itu 1,5 kilogram beras. Dan gak mungkin kan kita ngasih berasnya gitu. Karena kan fafidyatun ta'amu miskin, ya. Dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Dan orang miskin itu gak mungkin makan beras, kan gitu. Jadi berasnya harus dimasak. Masa makan nasinya doang? Kan gak bisa juga, ya. Maka dikasihkan ke orang miskin itu sama teman-temannya. Teman-temannya ada ayam, ada apa aja, telur gitu, ya. Jadi pernah kalau menurut Imam Hanafi itu nggak boleh diganti uang, gitu. Harus beras, ya. Harus memberi makan. Kalau menurut Imam Hanafi harus memberi makan. Kalau menurut Imam Hanafi boleh pakai uang. Satu-satunya imam yang membolehkan pakai uang itu Imam Hanafi. Ya. Itu pun dengan satu syarat, uangnya itu harus diberikan kepada orang-orang yang terkategorikan tidak punya penghasilan dan sudah jompo gitu, sudah tua sehingga dia tidak punya penghasilan. Kenapa? Karena mereka membutuhkan uang itu untuk kebutuhannya. Jadi diberikannya juga kepada orang-orang yang tertentu gitu. Jadi fidyah itu harus memberi makan kepada orang miskin. Kalaupun kemudian sekarang banyak beredar, ya, dari Kemenag kita saja sudah disampaikan bahwa fidyah itu 45.000 gitu misalnya. Jadi ya udah kita serahkan saja kepada mereka-mereka yang paham, yang sudah menentukan itu gitu. Seperti itu. Jadi kapan diberikannya? Boleh pada saat itu, saat ini tidak puasa, besoknya kita ngasih orang miskin, ya. Diberikan mereka makan sampai kenyang, ya. Kemudian kalau mau dikumpulkan nggak masalah. Berapa hari dalam 1 bulan, kemudian dikalikan, baru diberikan. Ada seorang sahabat yang sudah tua renta, kemudian tidak sanggup berpuasa karena kepayahan, maka dia masuk dalam kategori utiqunahu, ya, dalam kategori tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Sekarang payah, setelah Ramadan juga
ayah, maka tidak bisa mengganti mengkodok, maka dia membayar fidyah. Caranya dia masak sebanyak-banyaknya, dia panggil sebanyak 30 orang, suruh makan sampai kenyang gitu. Seperti itu, karena 1 bulan beliau tidak bisa saum. Ya, jadi itu ada satu contoh bagaimana cara membayar fidyah langsung kepada yang membutuhkan, yaitu orang miskin, memberi makan mereka sampai kenyang, tidak cuma nasinya saja, tapi juga dengan lauk pauknya. Kalaupun misalnya dengan uang yang kategori 45.000 tadi, ibu bisa berikan ke lembaga amil zakat ya, misalnya masjid, sampaikan ini fidyah gitu. Jadi jelas apa zakat fitrah, apakah zakat mal, apa fidyah, sampaikan ini fidyah. Jadi nanti akan proses penyalurannya bisa jadi dijadikan makanan, dibagikan kepada yang miskin kan seperti itu. Jadi amil zakat hanya menerima uangnya saja, tapi diberikan kepada orang-orang miskin itu sudah berbentuk makanan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Bu. Ibu sendiri yang sedang menyusui yang bisa tahu ya, apakah nanti kodok, apakah kodok dan fidyah. Seperti itu. Itu mungkin. Jelas Bu, cukup jelas jawabannya. Ada lagi? Ini Bu, ini mau nanya. Barangkali yang sebelum. Pilih. Oh ya. Iya. Enggak ada. Oh, ya udah. Kita tutup dengan doa aja. Duduk dengan doa, dengan berakhirnya kajian duha ini ya Bu Hindun ya. Bu Hindun yang doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian duha kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi bekalan buat kita bisa memperbanyak berdoa di bulan Ramadan, karena Allah tidak akan pernah menolak doanya orang-orang yang berpuasa ya. Dan kita bisa memanfaatkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang lain dihadirkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang hari ini sudah tidak bersama kita. Mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita. Tahun lalu Ramadan bersama kita. Sekarang tak lagi bersama kita. Ini bisa jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dihadirkan pada Ramadan supaya kita bisa memanfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon kebutuhan kita di dunia dan juga tidak lupa kita memohon kebutuhan kita di akhirat. Dan itulah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dihadirkan kita pada bulan Ramadan. Dari semua rangkaian, mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.